أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى في الجنة ما شاغني من وصفها إلا لكون حبي فيها خيما. Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di surga itu tidaklah sifat-sifat surga, ada bidadari, ada sungai dari susu, sungai dari madu, gosor istana-istana yang luar biasa indahnya, taman surga yang begitu megahnya, indahnya. Bukan itu yang membuat aku rindu pengen masuk surga. Tapi yang aku pengenkan masuk surga itu, yang membuat aku rindu pengen masuk surga, liqauli hibbi fiha khayyama. Karena disitulah kekasihku Rasulullah ada di dalam. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat Rasulullah, umat Nabi yang termulia, umat Nabi yang akan kelak insyaallah memberikan syafaat untuk kita di yaumil qiyamah. Nabi yang penuh perhatian kepada kita dan sangat mencintai kita. Ikhwani rahimani rahimakumullah, kita semua makhluk Allah, kita semua abidullah, mengharapkan cinta dari Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan tegas dalam Al-Quran akan memberikan cinta itu kepada kita. Dari beliau Allah Sang Khalik dengan syarat kita harus mengikuti baginda Rasulullah sebagai kekasih Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang hidup bersama Rasulullah, para sahabat dan keluarga Rasulullah, juga terus kepada umat Nabi Muhammad, termasuk saat ini kita yang hidup di zaman ini, mendapatkan khitab, ucapan ditujukan kepada kita, dan orang-orang yang datang setelah kita pun sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan kepada mereka wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Lalu apa yang kita dapatkan ikhwan? Ternyata dengan mengikuti Rasulullah ini kita mendapatkan sesuatu yang teramat sangat hebat, yang diharapkan oleh semua nabi dan rasul, semua aulia salihin, semua ulama-ulama besar, semua ibadallah yang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan mendapatkan syurganya Allah, yaitu kecintaan Allah. Allah akan mencintai kita. Dengan apa? Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Bahkan Allah tambahkan dengan menyatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah langsung akan memberikan ampunan dosa untuk kita yang berlumuran dosa ini dengan kita mengikuti Rasulullah SAW. Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana maklum, kita tahu pepatah kita orang Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengenal sesuatu, tidak mengenal seseorang, tidak mengenal tentang hal yang kita ingin mengenal mendalam untuk mencintai, maka kita tidak akan mencintai kecuali setelah kita mengenal tentang sosok seorang atau benda atau tempat atau apakah itu. Tak kenal maka tak sayang. Ikhwan rahimakumullah, ketika ada rasa cinta, maka manusia akan mengikuti yang dicintainya. Maka di sini dalam rangka menyambut bulan yang penuh keberkahan, bulan yang agung, bulan kelahiran baginda Rasulullah, Rabiul Awal, yang menjadi mulia bulan tersebut karena di situ terlahirkan Rasulullah. Kita patut untuk menjadikan momen bulan Rabiul Awal adalah masa atau hari-hari, waktu-waktu kita untuk memupuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah.
Dengan apa kita bisa mendapatkan rasa cinta tersebut? Kita harus mengenal dan banyak mendengar cerita tentang Rasulullah, keagungan, keunggulan, kelebihan, kedudukan beliau di hadapan Allah, bahkan dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul lainnya yang tidak pernah dicapai oleh siapapun daripada makhluk Allah. Kedekatan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita banyak mendengar dan menceritakan tentang Rasulullah, keindahan fisiknya, akhlaknya, budi pekertinya, maka insya Allah akan muncul tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dengan cinta inilah ikhwani, dengan modal cinta ini kita akan mengikuti Rasulullah. Karena sudah menjadi tabiat manusia, kita akan mengikuti orang yang kita cintai. Lalu bagaimana kita akan cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak mendengar, membuka cerita-cerita tentang Rasulullah? Ikhwani rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala dari semenjak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, dari semenjak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah telah menciptakan manusia. Lalu Allah menciptakan dari semua manusia yang tercipta ila yaumil qiyamah, sampai datang hari kiamat kelak, dengan jumlah yang mungkin mencapai triliunan manusia. Lalu dari sekian banyak manusia tersebut ikhwani, Allah memilih sekelompok manusia pilihan. Yang mana manusia pilihan ini? Itulah mereka para nabi dan rasul. Yang mana jumlah mereka nabi dan rasul ini berdasarkan apa yang datang dari riwayat yang datang dari Rasulullah. Nabi itu jumlahnya teramat sangat banyak. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad pernah mengatakan jumlah mereka tidak kurang dari 124.000 nabi. Lalu dari 124.000 nabi ini ikhwan, Allah pilih yang terbaik, yang termulia di antara mereka. Itulah para rasulnya Allah, yang jumlah mereka kurang lebih berjumlah 313 rasul dan nabinya Allah. Disaring dari semua manusia, terpilihlah mereka para nabi-nabi Allah, manusia pilihan Allah, yang tidak ada siapapun pernah mencapai kedudukan seperti mereka, walaupun sehebat apapun raja yang pernah hidup di muka bumi Allah ini. Bahkan mereka sahabat Rasulullah yang mulia, yang selama ini sering kita dengar cerita tentang mereka, pun tidak pernah mencapai kedudukan mereka para nabi-nabi Allah tersebut. Dari 124.000 nabi tersebut, Allah pilih yang terbaik, muncullah 313 rasulnya Allah. Lalu ikhwani, dari 313 rasul Allah pilihan dari semua nabi tadi, Allah pilih lagi yang terhebat, yang termulia, yang terdekat dengan Allah. Itulah mereka nabi yang wajib kita kenali, yang termaktub nama mereka, cerita mereka di dalam Al-Quran, dan banyak dibawakan dalam hadis-hadis Rasulullah. Nabi 20 nabi dan rasul, mulai Nabi Allah Adam, Nuh, Hud, Saleh, terus sampai Nabi Allah Isa, dan ditutup oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka adalah orang pilihan dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu ikhwan. Dari 25 nabi dan rasul yang terpilih, yang termulia, yang teragung, yang mereka diceritakan perihal mereka dalam Al-Qur'an, yang banyak dibawakan cerita mereka oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, Allah pilih kembali yang termulia. Dari 25 nabi dan rasul tersebut, muncullah nabi yang kita kenal dengan Nabi Ulul Azmi. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ikhwani, inilah manusia yang termulia sealam jagat ini. Dari semenjak Allah ciptakan langit dan bumi ila yaumil qiyamah, mereka yang 25 itulah yang termulia. Lalu dari 25 yang termulia itu dipilihlah 5 nabi ulul azmi. Lalu ikhwani, setelah kita menyaksikan bagaimana 5 nabi ulul azmi ini adalah yang terbaik, termulia, terindah, terdekat dengan Allah, maka Allah pilih pemimpin di antara 5 ini. Siapakah beliau ya ikhwani? Pemimpin tersebut yang dipilih Allah, diberikan gelar pun dengan gelar yang terindah, Habibullah. Beliaulah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada puncaknya kerucut ini bermuara kepada beliau, baginda Rasulullah, yang teratas, yang termulia, yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah merendahkan nabi yang lain, tapi Allah yang telah memberikan kedudukan itu untuk beliau Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengungkapkan, tahaddutsan lin ni'mah tabajjuh laisa takabbur,
bukan kesombongan, bukan keangkuhan, tapi suatu bentuk ucapan syukur beliau di hadapan Allah. Beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhar. Nabi Allah Adam, Abul Bashar, manusia pertama yang diciptakan Allah, dan semua nabi-nabi yang datang setelah Nabi Allah Adam alaihissalam sampai terakhir Nabi Allah Isa alaihissalam, semua mereka itu akan berada di bawah benderaku, kata Rasulullah. Semua nabi akan ikut di bawah benderaku, di belakangku, kata Rasulullah. Bahkan kita pun mendengar dari Rasulullah, kelak pada hari kiamat ya ikhwani, di saat Allah menjadikan keadaan manusia semua ketakutan, mereka takut dengan amarah murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka setiap pengikut Nabi mendatangi nabi-nabi mereka, memohon syafaat, memohon pertolongan, memohon perlindungan dari ketakutan mereka atas murkanya Allah. Semua nabi-nabi tersebut, termasuk Nabi Ulul Azmi yang kita sebutkan, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan semua nabi mengatakan, nafsi, 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 nafsi. Masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Kami pun tak mampu untuk menyelamatkan diri kalian. Kami pun sedang berusaha untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Itu ucapan mereka semua nabi dan rasul. Tapi apa kata Rasulullah ikhwan? Apa kata baginda Rasulullah? Ketika mereka semua kebingungan, nabi-nabi itu pun sendiri menganjurkan untuk akhirnya mereka untuk bermuara kepada Rasulullah, datang kepada Nabi Muhammad. Begitu datang semua umat dari semua nabi-nabi menghampiri baginda Rasulullah. Mereka pun datang meminta agar Rasulullah memberikan perlindungan, pertolongan untuk mereka. Maka Rasul tidak mengatakan dengan apa yang seperti dikatakan oleh nabi yang lainnya. Sekali lagi kita bukan hendak merendahkan nabi-nabi yang lainnya, tapi inilah kemuliaan, keagungan, keunggulan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Ana laha, aku yang akan mendatangi Allah, aku yang akan memintakan ampunan, aku akan memintakan rahmat kasih sayang Allah, aku yang akan memintakan perlindungan kepada Allah. Rasul bahkan bukan hanya melindungi umatnya, tapi semua umat Nabi yang lain pun, mereka termasuk Nabi-Nabi itu sendiri pun ikut bersama Rasulullah di belakang benderanya baginda Rasulullah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, hafizani hafizakumullah. Rasulullah rahmatan lil alamin. Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan li ummatik. Tidak. Allah tidak mengatakan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad untuk menjadi rahmat buat umatmu. Tidak. Tapi Rasulullah rahmatan lil alamin, rahmat untuk segenap alam semesta ini, termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak ikut dengan agamanya Allah dan Rasul. Termasuklah kita yang menjadi umat Rasulullah ini tentunya ikhwan akan mendapatkan rahmat dari Rasulullah SAW. Rahmat yang begitu luas, rahmat yang begitu agung dari Rasulullah SAW. Ikhwani rahimakumullah, yang merasakan kasih sayang, rahmat dari Rasulullah bukan hanya kita manusia, tapi bahkan benda-benda mati, bahkan hewan-hewan, ketumbuhan, mereka semua merasakan kenikmatan rahmat dari Rasulullah. Bahkan mereka sangat mengenal Rasulullah. Mereka semua mengenal Rasulullah. Bahkan Rasul mengatakan, di saat aku berjalan di jalan-jalan kota Mekah, di dalam aku di situ melewati jalan tersebut, kecuali aku dengar ucapan dari jamadat, dari bebatuan, dari benda-benda mati, dan juga dari pepohonan, yang semua mereka mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mereka semua mengenal aku, kata Rasulullah. Rasul pun pernah mengatakan, ikhwan, semua makhluk Allah mengenal aku kecuali sebagian daripada jin dan manusia, yang mereka tertutup hati nurani mereka, yang tidak mengenal Rasulullah SAW. Nah, mungkin mereka mengenal Nabi sekedar sebagai sosok manusia biasa, tapi mereka tidak mengenal keagungan, keunggulan, kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah, patut dan haruslah kita benar-benar bersyukur kepada Allah, kita telah dijadikan umat Rasulullah. Hari ini, kemarin kita menjadi umat Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan terus sampai akhir hayat kita tetap menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan banyak kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, banyak keagungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari ikhwan rahimakumullah, hadiri majlis Maulid, dengarkan cerita-cerita tentang Rasulullah, tentang para sahabat, agar bertambah rasa cinta takzim kita kepada beliau Rasulullah, agar bertambah rasa bangga kita menjadi umat Rasulullah. Dan dari situ insya Allah akan muncul pada diri kita
Karena mencintai Rasulullah telah tumbuh pada hati kita, lisan kita, mulut kita akan selalu menyebut-nyebut nama beliau Rasulullah lewat salawat dan salam yang kita akan perbanyak dan terus diperbanyak insya-Allah taala, terutama di bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian di samping itu pun insya-Allah dengan rasa cinta ikhwani, kita pun akan berusaha semaksimal mungkin menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ikhwani, orang banyak mengaku cinta Nabi, tapi yang diakui orang itu memang cinta kepada Nabi adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Nabi SAW pernah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Setiap orang yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka itu orang cinta kepadaku. Rasulullah yang mengakui, bukan kita yang mengaku-ngaku, tapi Rasul yang mengakui kalau kita adalah umatnya yang mencintai dirinya. Lalu Rasulullah pun memberikan kabar gembira, ya ikhwan, dengan kita menghidupkan sunnah Rasulullah, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku di surga, kata Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah ikhwan, ini adalah sesuatu yang harus kita kejar, kita capai untuk bersama Rasulullah. Mereka orang-orang soleh ikhwani, kalau ditanya tentang apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, apakah mereka menjawab pengen masuk surga, pengen dapat nikmat-nikmat surga? Naam, mereka akan mengatakan seperti itu. Tapi ikhwani, bukanlah surga dengan kenikmatan itu yang menjadi motivasi mereka untuk bisa masuk surga, untuk bisa masuk ke dalam surga, untuk mendapatkan surga. Tapi ikhwani, yang menjadi motivasi mereka pengen masuk surganya Allah, karena disitulah adanya Rasulullah, kekasih Allah. Itulah yang diungkapkan oleh mereka para awliya, para salihin, di antara Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Beliau mengatakan dalam salah satu lantunan qasidah beliau yang berbunyi kurang lebih ikhwan, fil jannatin masyagani min wasfiha illa likauni hibbi fiha khayyama atau kama radhiyallahu an. Beliau mengatakan di surga itu tidaklah sifat-sifat surga, ada bidadari, ada sungai dari susu, sungai dari madu, gosor istana-istana yang luar biasa indahnya, taman surga yang begitu megahnya, indahnya. Bukan itu yang membuat aku rindu pengen masuk surga. Tapi yang aku pengenkan masuk surga itu, yang membuat aku rindu pengen masuk surga, likauni hibbi fiha khayyama. Karena disitulah kekasihku Rasulullah ada di dalamnya. Kalau bukan dikarenakan Rasulullah ada di dalamnya, dalam mana mereka mengatakan tidaklah keinginan kami untuk masuk surga. Tapi karena di dalam surga ada Rasulullah, maka disitulah mereka berpacu mencari dan mengejar cita-cita termulia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ikhwan rahimakumullah, momen bulan Rabiul Awal yang sudah di hadapan kita jadikan kesempatan untuk menambahkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul, untuk menambahkan rasa rindu kita kepada Allah dan Rasul, dan mudah-mudahan dengan setiap hari mendapatkan nasihat, cerita-cerita tentang Rasulullah, para sahabat dan keluarganya, Allah akan tumbuhkan dengan sesubur-suburnya makrifat dan cinta kita kepada Rasulullah. Dan dengan modal cinta ini insyaAllah kita akan selalu rindu kepada Rasulullah dan bersama menjalankan sunnah Rasulullah. Dan kita pun insyaAllah memperbanyak salawat kepada baginda Rasul dan salam untuknya. Dan mudah-mudahan apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu akan kita dapatkan semua insyaAllah ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita yang singkat ini, tapi insyaAllah memberikan berkah untuk kita semua. Hadani Allah ila qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.